Beli beton bagule perawan, perawane ayu bokongi lemu. Hai anak Subhanul Waton yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, wabil khusus sahabat saya Gus Yusuf, calon gubernur Jawa Tengah. Juga Gus Izzuddin, ada juga Pak Kiai Usman, salah satu alumni Tegarrejo yang agak sukses. Kebetulan Pak Kiai Usman ini mungkin jadwalnya sebanyak saya, cuman bedanya saya mahal, dia murah. Serta para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, Dewan Asatidz yang saya hormati, anak-anak sekalian, santri putra dan santri putri, SMK, SMA, Subhanul Waton Tegarrejo yang berbahagia. Beli beton bagule perawan, perawane ayu bokongi lemu. Hai anak Subhanul Waton yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya tadi dari Temanggung, kebetulan hujan. Dan saya selalu mengatakan cinta itu seperti air hujan. Kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Nah, ngomong soal cinta, tentunya cinta Gus Miftah terhadap Tegarrejo itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena setiap kali Gus Yusuf dawuh, ya pasti hanya sami'na wa ata'na. Maka adik sekalian yang saya cintai, hari ini kita ngobrol santai saja terkait masa depan kita dan Nahdlatul Ulama. Yang jelas saya selalu punya prinsip. Kenapa saya selalu begini? Karena kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan gak bisa dicari. Biasanya Pak Kiai Usman ini ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam. Cuman kalau saya pakai kacamata hitam tambah tampan. Kalau Pak Kiai Usman kayak tukang pijet. Anak-anak sekalian yang berbahagia, menjadi penting itu baik. Menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Lah, hari ini banyak orang dengan segala ikhtiar, daya, upayanya dikerahkan untuk menjadi orang penting. Salah satu cara menjadi orang penting itu kalau di media sosial adalah dengan cara menjadi orang viral. Ini adalah cara yang paling instan.
Karena begitu dia viral, dia akan dikejar-kejar sama media, dapat undangan televisi, akan banyak mendapatkan perhatian dari orang. Maka yang terjadi kemudian adalah begitu banyak menghalalkan semua cara bagaimana supaya menjadi viral. Dan coba Anda lihat di media sosial, di Indonesia itu kan kadang-kadang cuma satu lagu viral. Begitu sulit, gitu kan, viral. Gitu kan. Nah. Bahkan generasi-generasi Z yang kemudian digambarkan sebagai generasi galau, viral, Fajar Sad Boy. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Itu viral. Hanya dengan satu kalimat juga viral. Kamu nanya, viral. Makanya saya nitip pesan Pak Kiai Usman. Kalau besok Pak Kiai Usman meninggal dunia atau mamane, neng alam kubur takoni karo Munkar Nakir, "He Usman, man robbuka?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Langsung giebuk cangkeme karo malaikat to kaya. Begitu digiebuk karo malaikat dilalang gulundung, malaikatnya bengok, "To, ganjel to." Nah, anak-anak sekalian, saya selalu punya prinsip bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Orang bermimpi dalam hidup itu namanya afirmasi, sementara kalau orang hidup dalam mimpi itu namanya halusinasi. Ada satu penyakit secara ilmu psikologi disebut sebagai pathological liar. Siapa orang yang kena penyakit ini? Orang yang penyakit ini adalah orang yang menganggap impian itu seolah-olah nyata. Yang sebenarnya halu tapi dianggap afirmasi. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu beliau menjelaskan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara ar-roja dengan tamanni? Roja itu artinya harapan, tamanni itu artinya angan-angan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kebetulan saya itu orang yang sangat ngefans dengan Ibnu Athaillah. Makanya anak saya juga namanya Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Nduk? Terlalu panjang? Anak-anakku dewe. Ya. Aku yang gawe dewe ya Pak Usman ya. Kalau adik-adik besok mau buat nama untuk anak-anaknya supaya tidak salah, apalagi kalau berbahasa Arab tanya sama kiainya. Minta tolong, jangan sampai ngasih nama anak nggak ngerti bahasa Arab nanti malah gaya. Pak Kiai, anak saya namanya Arab, siapa? Muhammad Jahannam. Baca lah apa itu nanti. Lokong. Walaupun saya sering bilang Pak, orang Jawa sama orang Arab tuh hebat orang Jawa. Buktinya banyak orang Jawa yang namanya Arab, tidak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Yusuf, Arab. Orang Jawa namanya Usman, Arab. Orang Jawa namanya Miftah, Arab. Orang Jawa namanya Abdurrahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Bejo, nggak ada. Manis muka Habib Ismi Habib Bejo, orang pantas itu loh. Orang pantas itu. Lah, biar nganu Gus. Teman saya kuliah dulu tuh anaknya dikasih nama satu ayat dari Al-Quran. Namanya Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Nah, panggilannya Inna. Ini dulu tak ajak sowan Mbah siapa? Klaten itu. Mbah Lim, suwuneni sama Mbah Lim. Ora kena. Anak jenenge ayat Quran. Ganti. Nah, saya waktu itu mikir kalau seandainya ayat Quran satu ayat boleh untuk nama, saya pengen punya anak 7. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya kambang, Pateka ngumpul apa?
Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Jelas kalau undang-undang nama itu kan antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu besok dari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah namamu. Kalau saya sendiri memahami nama itu doa dan cita-cita. Jadi kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu salah. Contoh ini di Eropa itu ada dulu Pak Kiai, ada orang tua ditanya, kenapa anak kamu dikasih nama Martina Hingis? Dijawab, karena saya mengidolakan juara dunia tenis wanita. Namanya Martina Navratilova. Saya berharap anak saya bisa seperti Martina Navratilova menjadi juara dunia tenis. Dan adik-adik tahu, Martina Hingis usia 18 tahun menjadi juara dunia. Oh, itu artinya apa? Harapan itu, harapan. Lawang saniki nganu ya Gus, gawe jenenge anaknya malah singkatan-singkatan. Saya di Gunung Kidul itu anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya, Bu, napa jenengan ngefan kali Agnes Monica? Mboten Gus. Kok anaknya dikasih nama Agnes? Oh niku singkatan sejarah ya Gus. Sejarahnya napa? Saya sudah tidak pengen punya anak, maka saya pasang spiral. Delalah sudah pasang spiral, saya tetap meteng Gus. Terus saya kasih nama Agnes. Lah saya tanya, apa hubungannya spiral sama Agnes? Agnes itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes anak gunung nerjang spiral. Sangel aku. Kalau ini anak-anak santri pasti namanya bagus-bagus. Kamu yang pede jadi anak santri. Kalau kamu bisa ditanya sama calon mertua kamu, berani menikahi anak saya, kamu apa profesinya? Kamu jawab, penerbang. Wah, no, penerbang. Ya penerbang kan itu loh. Ditanya pesawatnya apa? Hadroh Airline. Wah, santri itu harus percaya diri. Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah Pak Kiai Usman masuk surga yang awal anak-anak hadroh ya. Amin. Meneng yo kuwi Kiai Usman kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Nah, keteplak. Nah, kembali ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya roja itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal, ikhtiar dan perbuatan. Kalau punya keinginan, cita-cita yang tidak disertai dengan ikhtiar, itu namanya tamanni, angan-angan. Maka cara mewujudkan ar-roja ini bagaimana caranya? Kaidahnya adalah husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Makanya dulu ketika saya jadi kepala cabang Primagama, saya dulu pernah menjabat sebagai kepala cabang Primagama, lembaga bimbingan belajar. Saya punya prinsip, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka husnut tadbir. Hidup saya harus terarah. Walaupun umpamanya katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kutulis, tapi minimal ada perencanaan. Contoh, saya dulu Gus itu pengen menikah usia 25 tahun, derek dawuh Kanjeng Nabi. Walaupun mohon maaf kalau orang mengatakan tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Berarti apa? Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, Anda pusing. Usia 25 tahun Kanjeng Nabi sudah miliarder. Berarti kok ada santri Tegalrejo 25 tahun masih kere, itu bid'ah. Ayo. Lah iya kok. Kan podo ya ora iso. Kanjeng Nabi dari usia 15 tahun jadi pedagang kok. Kalau memang harus sama dengan Kanjeng Nabi, besok mas-mas santri usia 25 tahun kamu harus menikah dan harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Nah, kalau Siti Khadijah walaupun dia janda berlabel janda usia 40 tahun, tapi mohon maaf, di riwayat kita bisa lihat bagaimana Siti Khadijah ini terjaga kecantikannya. Terjaga modelnya. Coba kalau janda Tegalrejo 40 tahun. Ya Allah.
Ya modale kaya napa modele gitu loh. Itu kan nggak bisa sama. Contoh lagi kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi piro, Nduk? 1 miliar. Loh, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, yo mutah. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya mencoba meniru Kanjeng Nabi. Saya menikah dengan istri saya juga mas kawinnya apa? 20 ekor tengu. Gimana orang dia apa-apa. Jadi kalau dibilang harus sama itu nggak bisa gitu. Nah yang menarik adalah di TikTok itu kemarin sempat viral. Cewek gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saya pas di Jakarta kebetulan saya itu kan media darling. Jadi kalau ada media-media hal-hal viral itu mesti tanya sama saya. Kayak dulu Dojo Galama pengen mati dimatikan secara perempuan, dikebumikan secara perempuan. Itu pasti tanya sama saya. Nah, itulah fungsinya Kiai NU ono Senin TV itu, Gus. Jadi kalau ada apa-apa tanya ke kita. Nah, tapi ya mohon maaf ya, Kiai NU yang keren kayak saya itu memang jarang sih gitu. Lah umpamanya kalau saya dibandingkan dengan Pak Kiai Usman, yo perbandingannya ya bayana sama wasumur sat lah gitu loh. Kalau saya dengan Gus Yusuf ini jelas perbedaannya tipis. Kalau Gus Yusuf ini banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Nah, kira-kira begini. Bedanya tipis. Nah, adik-adik sekalian, saya ditanya kan soal sertifikat tanah itu. Itu bagaimana, Gus? Jadi saya itu melihat begini, kadang-kadang kegagalan dai itu salah menempatkan dalil, misdalil. Contoh sebelum bahas ini, dulu Gus, kalau Gus Yusuf tindak teng Kalicode itu kan di bantaran Kalicode itu kan orang-orang margin, orang-orang miskin, macam-macam. Kurang lah pokoknya, minus. Di situ saya pas Jumatan, itu khotibnya bilang begini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hendaklah dalam hidup ini kita memegang prinsip zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini khutbah di tengah perkampungan miskin. Ngajak supaya meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini kan jika sembung bawa golok, gak nyambung blok itu loh. Lawang mereka itu gak usah diajak untuk meninggalkan dunia, sudah kere gitu loh. Kok malah diajak? Ini kan penempatan dalil yang salah. Seharusnya kalau ngomong zuhud tuh kayak posisinya umpamanya kayak Gus Miftah diundang di acara tanggal 11 Oktober 2023 kemarin. Di acaranya Presiden Forum Investor Daily Summit 2022. Di hadapan Presiden, para menteri, pengusaha kaya dan luar negeri. Mungkin saya tepat ngomong zuhud. Bapak Ibu, para pejabat, para pengusaha, yuk kita zuhud. Apa itu? Boleh cinta dengan dunia tapi jangan, boleh punya dunia tapi jangan mencintai dunia. Maka ketika Allah menitipkan harta kepada kita, bagaimana menjadikan harta ini sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu pas, orang-orang kaya Pak. Oh, Pak Usman, saya dikasih waktu 7 menit. Ngomong soal investor, ngomong soal resesi global. 7 menit Pak Usman, tapi pulang saya dikasih amplop 150 juta. Wow. Lah kemarin pengajian tempatnya Kiai Usman 2 jam, ya Allah. Murah dinyang. Pokoknya adik-adik itu pokoknya harus yakin masa depanmu sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai apa itu insya Allah akan lebih indah daripada Gus Miftah. Amin. Jadi ini menurut saya salah dalil gitu. Orang miskin kok diajak zuhud. Sudah di kampung miskin pujiannya yang langgar apa? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Lah, wong katanya fi dunya hasanah. Kok rugi donya ora dadi apa-apa kepiye? Ya kalau rugi donya, Gus Yusuf nggak bisa nonton Piala Dunia di Doha Qatar. Dan Bang itu. Tapi ya itu bedanya Gus Yusuf sama Gus Miftah. Kalau Gus Yusuf nontonnya di penyisian, saya di final. Beda lah, beda itu.
Kalau Gus Yusuf masih mending langsung. Kalau Pak Kiai Usman ya kelasnya mau nonton TV. Ini menurut saya Pak, mindsetnya orang Islam itu yang harus dirubah gitu loh Pak. Ya kalau ngomong sama orang miskin seharusnya apa? Jangan ngomong zuhud, ngomongnya wiro. Supaya apa? Boleh dia miskin tapi mindsetnya jangan mental miskin. Sehingga dakwah itu gagal akhirnya. Contoh lagi begini, saya sering melihat kenapa terjadi konflik suami istri. Pengajian jamaahnya ibu-ibu. Yang dibahas sama ustadznya apa? Kewajiban seorang suami kepada istri. Ya salah gitu loh. Akhirnya begitu pulang sama istrinya direkam, Pak rungok nih Pak gitu. Karena salah dalil ngoten lho Gus. Coba ini pernah saya bahas di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Loh, sorry, aku kan kiainya artis gitu loh. Pak Usman tadi tahu saya tadi sebelum ke sini yang ketemu saya siapa? Nafa Urbah, Bro. Wah. Nah, kalau Pak Usman ya wong ranggenah gitu loh. Coba adik-adik jawab. Dites. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalil itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata jawabnya anak. Kalau saya tergantung posisimu. Kalau posisimu sebagai seorang anak, mutlak surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau besok adik-adik posisinya sebagai seorang ibu, ini pemahamannya dibalik. Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya apa? Faktanya banyak kelakuan ibu itu yang tidak mensurgakan anaknya. Contoh, perintah Al-Quran, menyusui itu ASI berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoah. Nyusun ini 2 tahun, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i. Lah aku mau suguh mangane kepiye lah ya ora iso to. Ngaji disuguh. Persoalannya bukan itu, kan fokusku terganggu. Nah, sekarang faktanya banyak kelakuan orang tua ini wali murid ya, yang tidak mensurgakan anak, Pak. Anak nggak dikasih ASI 2 tahun. Istri saya itu diuji oleh Allah dengan penyakit mastitis yang kemudian menjadi cancer. Padahal istrinya Gus Miftah itu menyusui 2 tahun. Anak saya semuanya 2 tahun. Adik-adik tahu mastitis itu penyakit apa? Sisa air susu ibu, sisa ASI. Jadi ternyata rahasianya kenapa Allah perintahkan untuk menyusui 2 tahun, itu luar biasa. Yang nyusui 2 tahun saja istriku itu masih kena mastitis. Makanya adik-adik coba. Ibu nih Imam Syafi'i ketika ngaji dari kiai siapa yang di Mekah itu? Kiainya Imam Syafi'i di Mekah namanya siapa? Kemudian pindah ke Madinah. Oh iya ngerti gitu loh, walah aku lali. Ternyata ketika ditanya ibunya itu rahasianya kenapa Imam Syafi'i itu cerdas Pak, cuma 2 kok. 1 nyusoni 2 tahun eksklusif ASI, kemudian yang kedua setiap kali mau menyusui terlebih dahulu mengambil air wudhu. Lah sekarang kan banyak ibu yang tidak bertanggung jawab, anak 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu di pondok dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabannya emoh. Dan mergo anaknya sapi gitu loh. Makanya ini mas-masnya besok kamu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Saudara sesusuan gitu loh. Jadi haram dia itu loh. Ibnu Uyainah. Lah coba anak 5 bulan sudah dipasrahkan kepada pembantu. Anak pasrahkan pembantu, ibunya kemana Pak? Senam. Enggak waya satu demam.
Wis jan wong wedok saiki itu loh. Jadi jangan sampai ya, kamu kan besok saya yakin dari sini ada yang nggak pengen jadi dai kayak Gus Miftah, ada nggak? Wah, harus dong. Oh, cewek itu potensinya besar loh. Daiyah itu kan jarang. Daiyah NU perempuan yang terkenal itu kan jarang. Makanya mudah-mudahan dari Subhanul Waton lah, amin. Ya malah kayak desa model Pak Usman wis akeh, wis akeh. Nah, sama tadi kembali ke masalah pemilihan hadis umpamanya. Coba, kan ada hadis bunyinya begini. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Hadisnya begitu. Itu seharusnya dibaca oleh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau yang baca laki-laki jatuhnya apa? Penjajahan terhadap perempuan. Kayak dek rungokno. Wong wedok sing apik kuwi wong wedok sing paling murah mas kawine, menjajah laki-laki. Enggak boleh. Coba kalau ini Kanjeng Nabi memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya bertanggung jawab kepada perempuan. Makanya saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Pak Usman. Dek, saya tanya, Mbak, kamu kalau nyari suami pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Gus. Mas-mas jangan bilang, wow cewek matre. Salah. Nggak ada cewek matre. Salah. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ada-ada saja. Makanya jenengan persani, istri-istrinya Kiai itu rata-rata wajahnya glowing. Karena suaminya bertanggung jawab. Kayak umpamane garwane Gus Yusuf. Kemudian wajahnya glowing. Di bawah, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung-goming. Nah itu loh persoalannya. Makanya kan pembahasannya kemudian menarik. Kayak saya ditanya, Gus kalau gitu boleh nggak istri itu kayak teman-teman artis nih Gus, boleh nggak istri itu punya pekerjaan? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi itu saya tidak mengizinkan istri saya bekerja, Pak Usman. Dulu istri saya mau kerja, saya nggak boleh. Saya mikirnya beginilah, ini laki-laki ya, mas-mas dengerin. Kenapa saya melarang istri saya bekerja? Yang pertama, saya memahami istri itu dinafkahi tiap hari saja Pak, sama suami masih berani. Apalagi kalau punya penghasilan sendiri, wah bahaya Pak itu loh. Beneran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya dulu menikah sama istri saya bilang, Beb. Loh. Pak Usman manggil istrinya apa Pak Usman? Ibu. Alah, tua ibu. Saya manggil istri saya Beb. Kalau istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Lagi pengalaman Gus. Saya di Belanda tahun 2018. Nah kalau kemarin saya simpangan sama Gus Yusuf kundur, saya baru datang. Saya itu kan sama juragan. Gus, aku tak neng toilet dhisik, HP ku cekelno. Begitu dia ke toilet, ada incoming call, panggilan masuk. Ini juragan besar Pak. Yang nelpon siapa? Security. Saya batin. Mosok kelasnya satpam wani nelpon juragan kira mungkin aku. Tak takon, bro, ono telepon masuk. Sinten Gus? Security. Oh, satpam. Tak takoni. Aku ora percaya, ora mungkin kuwi satpam. Pakai logika, masa satpam bisa telepon juragan langsung untuk apa? Langsung, sopo? Bojoku. Jadi tolong ibu-ibu dicek HP suaminya. Wong lanangnya kurang ajar Bu, baru menikah gayane, neng HP ini kontaknya nama siapa? My Angel. Wah. Iya Pak itu.
5 tahun pernikahan, bojoku. Wah. 10 tahun mulai security. Wah. 15 tahun gerandong. Wah. Lanang kurang ajar. Oh. 20 tahun beda lagi Pak Usman. Israel itu kan.